Oke, jadi untuk video kali ini saya ingin membuat sebuah setup tour versi update di tahun 2021. Mengingat ya terakhir kali saya bikin setup tour itu kalau nggak salah di bulan Mei 2020 kemarin, dan itu versi lesehan, dan menurut saya sih ya itu masih kurang rapih ya. Dan mengingat saya udah pindah juga ke ruangan yang baru, jadi tentunya di sini kalian bisa lihat banyak sekali yang berbeda daripada yang sebelumnya. Kalau penasaran seperti apa setup saya yang sebelumnya, silahkan langsung aja mampir ke kartu yang ada di atas ini atau di link yang ada di deskripsi di bawah. Tentunya di video kali ini ada beberapa barang saya yang bisa dikategorikan sebagai barang baru. Mungkin kalian belum pernah lihat di setup saya yang sebelumnya. Tapi juga ada beberapa barang yang masih saya gunakan sampai saat ini, walaupun emang umurnya udah setahun ataupun bahkan sampai 2 tahun. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita flip ke kamera belakang dan saya akan tunjukkan kepada kalian seperti apa sih setup saya, ruangan saya di tahun 2021 ini. Oke, jadi kita mulai dulu aja dari setup meja kerja saya. Nah, di sini saya itu menggunakan dua meja. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah meja IKEA Linmon yang ukurannya itu 1 meter, harganya itu 550.000. Dan di sebelah kanan ini adalah meja IKEA Linmon juga, tapi yang ukurannya itu 150 meter. Jadi ini lebih mahal tentunya, di angka 750.000 rupiah. Dan sebenarnya sih saya udah cukup puas aja sama meja-meja ini ya, karena mereka itu juga murah dan cukup kuat untuk ya kegiatan sehari-hari seperti inilah ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke meja yang sebelah kanan. Jadi di sini saya lebih fokusnya ke workstation. Laptopnya sendiri saya masih menggunakan laptop yang sama, yaitu MSI Alpha 15 ya. Ini belum ganti sejak setup yang kemarin. Dia udah cukup mumpuni, menggunakan spek Ryzen 7 3750H dengan RAM 16GB, Radeon RX 5500M, dan juga SSD-nya sudah totalnya 1TB. Dan ini sih saya gunakan mainly untuk editing, multimedia, dan juga bermain game. Kemudian di meja ini juga ada beberapa aksesoris lainnya ya, seperti ini ya. Ini ada tanaman, ya tanaman bohongan lah buat hiasan-hiasan. Kemudian ini ada speaker Harman Kardon Onyx Studio berapa gitu, saya lupa. Pokoknya ini umurnya udah cukup tua, sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan. Bonus beli HP Oppo pas itu ya, tapi sampai sekarang masih berfungsi secara baik sebagai sebuah speaker Bluetooth, walaupun emang harus nyolok terus. Nah, kemudian di sini ada sebuah apa ya, handphone stand atau apa ya, stand HP lah pokoknya. Ini stand HP harganya murah 20.000. Kemudian di sini saya itu make wireless charger, mengingat saya juga make iPhone XR sebagai daily driver saya. Ini adalah Baseus Jelly Wireless Charger, saya lupa namanya, pokoknya itulah ada jelly-jellynya, dan itu harganya sekitar 100 ribuan. Kemudian untuk laptopnya sendiri ini ya dikasih stand. Ini adalah stand yang sama seperti setup sebelumnya, yaitu stand dari IKEA yang harganya cukup murah, sekitar 70 ribuan kalau nggak salah ya. Dan di sini di sebelahnya itu ada mikrofon yang barusan saya beli untuk syuting dan juga untuk bermain game. Ini namanya Fantech Leviosa. Kalau misalnya belum tahu reviewnya, silahkan langsung aja cek video review saya soal si mikrofon yang satu ini. Kemudian ada ya biasalah action figure buat menghiasi meja, dan di bawahnya ini, nah ini ada keyboard dan juga mouse yang menjadi andalan saya sampai saat ini. Ini adalah keyboard wireless dari Rexus. Ini adalah Daxa M71 Pro. Kalau nggak salah mereka udah jual lagi, ini sempat goib tapi sekarang udah dijual lagi. Kemudian untuk mouse-nya ini adalah Daxa R Pro Wireless, mouse terbaru Rexus yang keluarnya pas Natalan kemarin. Dan ini mantap sih mouse-nya sih. Nah, pokoknya oke lah. Ini semua peripheral yang ada di meja yang pertama. Dan untuk kabel management ini saya lempar ya, kalau misalkan bisa lihat, saya lempar semua ke belakang, dan ini saya kasih celah di mejanya menggunakan kardus yang dilakban. Jadi kalau misalnya saya pepetin, otomatis kan kabelnya mau gak mau harus lewat ke samping sini kan. Nah, kalau misalnya saya ini ya kasih celah ya, di sini saya kasih celah, itu otomatis kabelnya bisa saya lempar ke belakang dan lari ke bawah. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat kabel manajemen saya, di sini saya menggunakan, tuh ini agak gelap ya. Nah, ini saya menggunakan
apa namanya, IKEA Signum. Jadi ini adalah semacam rak yang tujuannya itu untuk merapikan kabel. Jadi kabel itu biar nggak kemana-mana gitu. Jadi tinggal dicantolin aja di rak ini dan udah beres. Jadi bawahnya itu free kabel, bener-bener free kabel, nggak ada kabel yang gantungan-gantungan sama sekali. Dan di sini juga saya tambahkan ya, ini ada USB hub. Nah ini tujuannya bisa ini ya, misalnya saya mau nyolokin stick gamepad buat main game, jadi biar nggak usah nyolok-nyolok ke atas ini. Jadi bener-bener yang atas meja ini itu free kabel, nggak ada kabel-kabel yang mengganggu. Jadi enak lah pokoknya. Kalau misalnya kalian punya meja yang bersih dari kabel ini, enak banget pokoknya, bener-bener enak. Kemudian oh ya saya lupa, ini mousepadnya ini saya beli yang murah-murah aja, harga 20.000 di Jakarta Notebook. Aslinya sih saya pengen polos, cuman ya karena ada tulisannya ya wes lah, saya juga lagi butuh yang murah-murah aja, budgetnya terbatas ya. Oke, ini untuk meja yang sebelah kanan. Sekarang kita ke meja yang sebelah kiri, tapi sebelumnya ini untuk lampunya, ini juga dari IKEA ya. Ini ya dari IKEA, lamp holdernya, tapi lampu yang di dalamnya ini kalian bisa lihat lampunya warna biru, dan ini adalah lampu pintar atau smart bulb dari Bardi yang saya gunakan udah cukup lama ya. Harganya itu murah, kalau nggak salah di sekitar berapa ya, 100 ribuan kalau salah. Dan untuk meja yang ini, nah kalian bisa lihat di sebelah sini ada wireless charger ini ya, ini wireless charger dari Keep. Harganya itu saya beli pas itu 80.000. Kemudian di sini ada colokan dari Xiaomi yang nggak tahu namanya apa, saya lupa. Dan di sini ada dua kepala charger. Ini kepala chargernya Poco X3 yang support 33 watt, dan ini adalah kepala chargernya Zola yang support power delivery dan juga VOOC 2.0. Jadi ya harusnya sih udah lengkap lah ya, kalau misalnya mau power delivery atau mau quick charge atau mau yang bisa support 30 watt, harusnya ini semua chargernya udah support ya. Dan nggak lain lagi, ini adalah bagian untuk ya rehat-rehat lah. Di sini biasanya saya sering bikin teh, ngambil minum ya kan. Biasanya di sini ada snack sih, tapi snacknya udah habis. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ada permen-permen juga. Jadi ini mejanya emang digunakan untuk naruh-naruh barang seperti minuman atau makanan. Jadi untuk santai aja. Dan ini ya oke, begitu aja. Botol minumnya juga ini mantap ya, dari JT. Dapat gratis dari JT. Nah, jadi ini adalah untuk meja yang kedua. Dan untuk HP Android saya, nah ini Poco X3 NFC masih saya gunakan, dan ini sudah di custom ROM. Mantap pokoknya. Dan tungguin aja videonya, ini bakal ada reviewnya sendiri untuk yang versi custom ROM ini. Oke, taruh dulu. Dan kita lanjut ke sini. Nah, ini saya juga beli di IKEA rak buku ya. Harus sih rak buku, tapi saya pakainya buat naruh-naruh kotak. Jadi untuk yang bagian atas saya taruh action figure, ada Kizuna Ai, ada Shinobu, ada Azusa. Kemudian di bawahnya ini ada kotak-kotak andalan saya yang sampai saat ini saya gunakan device-nya ya. Seperti ini Moondrop Spaceship, ini masih saya gunakan ya device-nya. Headsetnya ini Poco X3, iPhone XR, ini kenangan banget ya, Note 4X, Realme Band yang saya pakai sekarang, kemudian iPhone, Daxa, ini juga ada TWS yang lagi saya pakai, ini ada Honor ya, TWS Honor, dan juga TWS dari Soundbeats. Oke, dan ini juga device-device yang lama yang ya bakal saya kadang-kadang kunjungi lah ya, kangen soalnya. Oke, kemudian di bawahnya ini ya, ini kotak-kotak aja sih sebenarnya. Ada Quran, ada kotak ini Rexus, kotaknya Soundbeats, kotak-kotaknya figure, dan ini lampu yang biasanya saya gunakan untuk itu apa namanya, pokoknya yang itu loh, softboxnya. Lampu ini saya gunakan untuk softbox, ini yang 13 watt kalau nggak salah ya, ukuran cukup besar wattnya. Dan yang paling bawah sini ini isinya berantakan aja, pokoknya ada kotak-kotak yang ya kotak-kotak HP lama, kemudian juga ada payung, ada celengan, kotak Shopee, stick Rexus, ada termometer yang biasanya saya pakai buat mengukur suhu HP, kemudian juga ada headphone stand yang nanti akan saya pakai lagi untuk headphone saya yang akan datang. Dah, pokoknya gitu aja. Kalau ini ya udah, itu aja sih. Dan sebelah sini, nah di sini di bawah sini saya taruh tas, kemudian ini
ini ya, softbox saya taruh sini biar rapi gitu loh. Kalau misalnya saya biarkan terbuka, otomatis dia akan makan tempat banyak, jadi gak bakal bisa naruh panel-panel guling ini di sini. Jadi saya biarkan ini ketutup aja. Kalau misalnya saya pakai nanti pas lagi mau syuting aja. Oke, jadi udah cukup aja ya sih untuk yang di bagian sebelah sini. Dan by the way, ini kasur juga saya taruh sini karena saya tidur di bawah. Dan begitu aja sih untuk yang di daerah sini. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu bagian multimedia. Nah, di sini lebih mantap lagi ya. TV-nya ini TV Samsung yang versi tahun 2014. Ini bukan Smart TV, tapi ini TV-nya saya colokin Chromecast. Mana Chromecast-nya? Pokoknya ada di, ya pokoknya di situlah. Nah ini di sini. Nah ini Chromecast-nya di sini ya. Ini Chromecast-nya saya colokin, jadi dia bisa nampilin, ya inilah, tampilan Google. Pokoknya kalau misalnya mau streaming atau mau nonton Netflix, nonton Disney Plus, itu bisa langsung ngecast di TV ini. Dan TV ini bukan cuman untuk nonton aja, tapi kita ambil remote-nya, kita nyalakan switch. Nah, ini juga bisa saya ubah source-nya ya. Nah, misalnya saya ubah ke HDMI 1, otomatis dia berubah ke switch-nya. Jadi multifungsi lah, bisa buat YouTubean, bisa buat main game, bisa juga buat nonton Netflix, bisa buat casting. Pokoknya multifungsi lah TV ini. Dan di sini ya teman-teman tahu remote, obeng, pokoknya macam-macam lah. Ada pengikat kabel, ada minyak wangi, ada flash disk, ada jam tangan. Ini jam tangan saya yang saya pakai biasanya sehari-hari buat jalan-jalan. Kemudian di sini juga ada controller untuk switch. Ini switchnya sendiri, kabelnya saya sembunyikan semuanya di belakang bersamaan dengan ini colokan si Bardi LED strip. Jadi untuk lampu-lampu yang seperti ini ya, ambien-ambien gitu, dan juga di sebelah situ ya. Nah ini saya menggunakan Bardi, dan ini adalah salah satu brand yang menjadi favorit saya ya untuk ya lampu-lampu estetik lah. Kemudian di atas sini ada, ya kalian bisa lihat ada figur-figur, ada hiasan bunga, dan ini lemarinya isinya berantakan. Intinya di sini juga saya menyimpan kotak-kotak HP, kemudian juga ada kosmetik dan mungkin macam-macam lah, ada kue-kue juga di sini. Dan semua kabel-kabel itu biasanya saya sembunyikan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini kan. Nah, itu kabelnya saya pakai ini namanya kabel duct, kalau nggak salah kabel duct. Jadi dia itu tujuannya untuk menyembunyikan kabel biar dia itu tidak kelihatan berantakan, jadi bisa digabungkan jadi satu jalur gitu. Nah jadi biar kelihatan lebih rapi aja gitu ya. Dan di sini saya juga menggunakan WiFi extender dari Xiaomi. Ini gak terang ya. Oke, ini adalah WiFi extender dari Xiaomi, harganya itu yang 139.000 yang versi Pro. Jadi kalau misalnya WiFi dari atas gak nyampe, otomatis dia juga lebih kenceng di sini. Dan sekian dulu untuk setup tour ya. Jadi seperti itu aja. Pintunya di situ, ada jam dinding, di sini TV-nya, dan juga multimedianya itu ada switch dan lain-lain. Kemudian di sini sebelah sini ada kasur, ada softbox yang saya sembunyikan, kemudian bantal guling saya taruh situ. Di sini isinya kotak-kotak HP, kotak-kotak yang ya aksesoris, pokoknya figur, band, pokoknya itu. Di sini ada minuman-minuman, makanan, cemilan, kemudian charging station, kemudian lampu hiasan, ada workstation saya, laptop, keyboard, mouse, figur, kemudian juga ada mikrofon untuk gaming dan juga recording, wireless charger, speaker, handphone stand, hiasan bunga, tong sampah. Kursinya ini saya pakai kursi yang emang ada di rumah aja. Jadi ini kursi apa ya, bisa dibilang kursi meja makan lah ya. Ini S Hardware punya, pokoknya murah-murah lah, gak usah yang mahal-mahal. Nanti lah kalau udah punya duit lagi atau AdSense udah cair, nanti kita akan coba lah nabung buat beli kursi yang agak bagus. Dan oh ya, saya lupa kasih tahu, ini headphone-nya saya masih pakai yang lama ya. Jadi ini adalah DBE DJ100 dan ini umurnya udah cukup lama, sekitar 1 tahun lebih. Masih jadi andalan saya untuk ngedit dan juga untuk bermain game. Walaupun emang saya lagi beli headphone baru untuk ya sekedar gaming doang, dan itu akan tayang di video yang selanjutnya. Kemudian saya lupa kasih tahu juga,
Nah, di bawah sini saya itu nyimpan tripod di bawah meja, jadi biar gak kelihatan berantakan aja. Dan di sini saya juga punya kotak yang menjadi andalan saya. Nah, ini kotaknya itu isinya kabel-kabel, jadi biar gak berantakan. Jadi kalau misalnya saya mau ngecas, baru saya ambil kabel dari sini. Nah, kalau misalnya udah selesai, saya masukin lagi, saya ikat lagi. Jadi biar rapi, di atas meja itu benar-benar polos, tidak ada isinya sama sekali. Jadi ini benar-benar ya, storage box juga bagus sih. Ini dari IKEA juga, harganya murah, 35.000. Ada power bank, ada headset, ada kabel-kabel, hard disk, casing. Nah, semuanya itu saya simpan di sini biar kelihatan lebih rapi aja. Oke. Jadi ya segitu aja sih sebenarnya. Oke. Dan itulah dia setup saya untuk tahun 2021 ini. Semoga dengan video ini saya bisa menginspirasikan kalian untuk membuat setup yang lebih rapi dan juga lebih bersih. Bahkan saya yakin, dengan saya yakin-yakinnya kalian itu bisa membuat setup yang lebih bagus daripada apa yang saya punya sekarang. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian suka dengan video yang seperti ini. So, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau misalnya kalian suka. Dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan